Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Mari kita berdoa dan sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kami mau belajar tanda-tanda zaman. Ajar kami untuk mencerna firman-Mu dan memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kemarin saya sharing tentang tanda zaman dari Matius pasal 24, ayat 3 sampai yang ke-8. Dan sekarang saya akan lanjutkan ayat 9 sampai 14. Tetapi kembali kita akan baca dulu dari pasal 24, ayat 3 sampai ke-8 dari Matius 24 ayat 3 sampai 8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Khusus, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Inilah pertanyaannya. Dan Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, Raja Penyelamat. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam ayat yang ke-8, dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, itu seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Jadi sebuah penderitaan, pengalaman, penderitaan yang akan dialami oleh semua orang, diibaratkan seperti seorang wanita yang akan melahirkan. Nah, malam ini saya akan sharing dari Matius 24 ayat 9 sampai 14. Dikatakan ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, peristiwa yang namanya dibenci, permusuhan, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan kalau saudara perhatikan, yang namanya keturunan Ismail dan keturunan dari Ishak pun, semuanya saling berperang, saling menjatuhkan, saling menyingkirkan. Terus menerus dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari seorang bapa yang punya dua istri, atau tepatnya satu istri dan satu gundik. Lahirlah dua bangsa yang berseteru sampai sekarang. Dan saudara, perhatikan baik-baik, dikatakan kamu akan diserahkan supaya disiksa. Mungkin hari ini saudara berkata, wah berat sekali. Saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini belum berat. Jangankan berat yang berlebihan, siksaan kita ini belum ada siksaan. Tapi lewat yang namanya virus COVID-19, kita diuji. Kita ini diuji oleh Tuhan. Apakah kita ini benar-benar cinta Tuhan? Atau kita ini takut? Ada banyak orang takut sehingga tidak berani keluar rumah. Dan ketika dia tidak pergi keluar rumah, rupanya dia tetap kena sakit virus COVID-19. Jadi ada banyak orang yang pergi keluar rumah dan dia tidak apa-apa. Karena dia punya sel tubuh, sel imun di tubuhnya yang bagus. Sementara yang di rumah, sel imun di tubuhnya kurang bagus. Sehingga ketika ada orang mampir ke rumah, dia lengah, dia terkena virus. Artinya begini, virus itu tidak kelihatan, siapapun bisa kena. Dan kalau kita kena COVID-19 bukanlah aib. Dan jangan kita takut. Percayalah, Tuhan melindungi menyertai kita asal kita tidak sembrono. Saudara, dikatakan pula,
Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ketika saudara mengikut Yesus, saudara perlu menyadari bahwa mengikut Yesus itu bukan enak-enakan. Kalau saudara ikut Yesus karena saudara mengalami kesembuhan lalu ikut Yesus. Kalau saudara ingin diberkati, ikut Yesus. Nggak beda dengan orang dunia yang mencari dukun. Orang mencari dukun supaya disembuhkan. Orang mencari berkat supaya menjadi kaya. Dan mereka mencari dukun, mencari pesugihan. Hanya mungkin yang namanya mereka mencari dukun, kita mencari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hanya saudara anggap sebagai penyembuh, pembuat mujizat, pemberi berkat, nggak beda. Nggak beda. Nggak beda. Artinya sama dengan dukun. Yesus Kristus bukan dukun. Dia adalah Tuhan saudara. Dialah Raja. Dialah penyelamat, penyembuh, pemulih. Dan segala hal yang ajaib yang dia bisa kerjakan. Artinya kita ikut Yesus bukan karena karyanya. Kita ikut Yesus karena dia memang betul-betul Tuhan. Dia betul-betul Raja. Dia betul-betul penyelamat kita. Pastikan Anda ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan karena berkat-berkatnya. Bukan karena kesembuhan. Bukan karena mujizatnya. Saudara, jadi kalau kita dibenci, itu normal. Karena Yesus melakukan kebenaran. Hari-hari ini saudara, kalau melakukan kebenaran, saudara akan dihindari orang. Karena ada banyak orang menyimpang. Ketika saudara berjalan lurus, ada banyak godaan untuk saudara supaya saudara menyerong, menyimpang. Ayat ke-10. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang bisa murtad, orang bisa berpaling, orang bisa berbelok dari pandangannya, dari keyakinannya, dari kesungguhannya mengikut Yesus karena hal berkat, karena hal mujizat, karena hal kesembuhan. Dan perhatikan baik-baik, di hari-hari akhir akan ada banyak orang yang sanggup menyembuhkan, sanggup bahkan membangkitkan orang mati. Karena iblis pun punya kuasa. Saudara, iblis masih punya kuasa. Tetapi iblis tidak punya kuasa mencabut nyawa kita. Nyawa kita adalah miliknya Tuhan. Dan iblis tidak bisa mencabut begitu saja. Artinya kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada perlindungan, ada pembelaan, ada hikmat, ada akal budi. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan, sekalipun dalam keadaan yang kepepet. Sore tadi, tiba-tiba saya dapat telepon. Ada orang yang dulu merupakan jemaat di Amerika, di mana saya pernah mengembalakan di sana. Telepon. Pak David, apakah Bapak punya nomor? Dia sebutkan nomornya dan dia kirimkan fotonya. Itu memang foto saya di WA, tapi saya tidak pernah pakai foto itu. Saya biasa pakai foto saya bersama istri, dan saya perhatikan itu nomor yang berbeda. Dan rupanya saya yakin, orang yang seperti ini mencoba memakai nama saya, kemudian menelpon orang-orang yang ada di Facebook, kemudian akan minta uang. Dan saya mau sampaikan buat saudara, saya tidak punya niatan untuk minta-minta uang. Dalam segala keadaan, saya percaya, sungguh-sungguh percaya. Sekalipun kepepet, Tuhan saya tidak pernah terlambat mengirim berkat buat saya. Tuhan selalu tepat alamat ketika mengirimkan berkat. Kekasih Tuhan, dikatakan saling menyerahkan, saling membenci. Ini akan terjadi di dalam keluarga. Akan saling menyerahkan, saling mengkhianati demi kepentingan, demi kekayaan, demi harta, demi benda, demi segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan sehari-hari. Tetapi percayalah, kalaupun saudara disingkirkan, kalau saudara dihindari, kalau saudara dijauhi, Tuhan tetap sanggup memberkati saudara. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Akan ada banyak berkata, aku Mesias, aku penyelamat, aku penyembuh, aku pemulih, aku pembuat mujizat, aku bisa bangkitkan orang mati. Dia bisa berkata demikian bahkan lewat tayangan-tayangan di YouTube, tayangan-tayangan sosial media, di televisi dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini akan menarik perhatian orang. Orang ini penuh karisma dan orang ini begitu bisa memikat saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan, saudara tinggal di dalam firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan akan menolong saudara untuk tidak tersesat. Penyesatan pasti akan terjadi, tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam jalan Tuhan, dia tidak akan tersesat. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Oleh karena kepentingan diri sendiri, oleh karena egois, orang tidak peduli, itu orang tuanya, itu anaknya, itu saudaranya, akan saling sikut, saling singkirkan demi kebutuhan hidup mereka, demi tujuan hidup mereka, supaya bisa diterima orang banyak. Perhatikan baik-baik, anak-anak Tuhan mungkin akan banyak ditinggalkan orang. Dia berjalan sendirian sepertinya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ada banyak orang mengikuti jalan yang sesat, jalan yang dipakai oleh banyak orang, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maukah saudara bertahan sampai akhir? Memang tidak mudah, tetapi ketika saudara berkomitmen, berjanji, aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu yang menguatkan saudara, Tuhan itu yang memberikan kemampuan buat saudara menahan, mengatasi segala tantangan kehidupan. Dan ayat terakhir, ayat 14, inilah bukti tanda kedatangan Tuhan. Hari ini belum, berita firman belum sampai ke semua orang, tetapi ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan, berita tentang Yesus Kristus akan diberitakan di seluruh dunia lewat berbagai macam cara. Dan itu menjadi kesaksian semua bangsa. Bangsa itu etnis, suku-suku, keluarga-keluarga, pribadi demi pribadi, sampai mendengar nama Yesus Kristus, barulah datang kesudahannya. Barulah Yesus akan datang. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita sama-sama pahami tanda zaman. Intinya, saudara perhatikan, ada penyesatan, kemudian ada pemisahan. Orang-orang benar akan disingkirkan, orang-orang benar akan dijauhi. Bahkan di dalam keluarga terjadi perpecahan, ada penyesatan, ada pemisahan. Dan saudara, ketahuilah, pengkhianatan itu akan terjadi. Mari kita kuatkan hati, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan lihatlah, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang bela kita, Tuhan yang beri hikmat buat kita. Tuhan yang meluputkan dari segala macam bahaya. Tuhan kekuatan dan perlindungan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami minta, di saat-saat ini, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk semakin melekat erat dengan Tuhan. Kami melihat deru perang, kami mendengar masalah demi masalah di dalam keluarga demi keluarga, perpecahan di dalam keluarga, terjadi penyesatan, terjadi pemisahan, tetapi di dalam Tuhan kami makin kuat. Di dalam Tuhan kami beroleh hikmat. Di dalam Tuhan kami melihat masa depan. Tolong kami untuk tetap melekat erat dengan Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya, Allah Raja dan Juru Selamat kami. Yesus Kristus namanya. Malam ini kami berdoa, biarlah kekasih Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studi,
di dalam pelayanan, dan segala aspek kegiatan semuanya dilandaskan dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya pekerjaan yang kami kelola, rumah tangga, studi, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati, melindungi. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, studi, masa depan. Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban. Saat ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang sakit COVID-19, baik yang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Speedy recovery terjadi buat mereka. Dan kami juga berdoa yang hari ini sedang mengalami sakit, baik kanker, tumor, sakit di kepala, sakit di tubuhnya, paru-paru, jantung, dan organ-organ tubuh lainnya. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami minta biarlah Indonesia mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19 dan ekonomi Indonesia pulih kembali, bangkit kembali. Dan biarlah malam ini kami dapat beristirahat dan kami mengucap syukur kepadamu senantiasa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan, curahkan, limpahkan ya Tuhan berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa sama-sama katakan amin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Bertahan sampai akhir. God bless you.